Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah bahwa hari ini biiznillah, dengan izin Allah, kita bisa bertemu kembali untuk membincang mengenai Al-Fitrah, Murajaah sepeninggal wafatnya guru kita Ustaz Bagus Priyo Sembodo. Kami kemudian berbincang apakah kita teruskan ataukah kita murajaah. Dan insya Allah mengingat banyak sekali yang menginginkan pembahasan, khususnya pembahasan di awal, dan banyak yang menginginkan agar ada pembahasan yang lebih cair, lebih mudah dipahami, lebih applicable gitu ya, lebih mudah diterapkan bagi diri sendiri untuk menjaga fitrah pada diri kita, bagi orang tua untuk menjaga fitrah pada anak-anaknya, dan secara keseluruhan bagaimana agar kita semua selamat, kita semua nantinya Allah Ta'ala karunia kita matinya di atas al-fitrah. Mati al-fitrah itu berarti mati yang husnul khatimah. Nah, karena itu akhirnya kita memutuskan untuk bincang ini, kita ngobrol santai gitu ya, dengan dipimpin oleh Mas Fatan. Nah, ini Mas Fatan. Ya, ini dari teman-teman psikologi semua. Mas Fatan ada. Ini jadi kita ini komunitas psikologi ngaji gitu ya. Psikologi ini. Mas Abu Nada. Aku kok Mas. Nah, kalau ini saya harus menghilangkan nama awalnya dulu. Jangan. Mas Denis, kalau sebut awalnya jadi Mas Dinda itu jadi membingungkan lagi. Sama kontradiktifnya. Di bagian awal kitab ini, fasal awal adalah dalil-dalil dari kitabullah Al-Quranul Karim, was-sunnah, dan dari as-sunnah as-sahihah. Kemudian dalil berdasarkan akal gitu ya, mengenai keberadaan wujudnya al-fitrah itu. Nah, monggo Mas Ratan. Nggih. Ya, karena ini ngobrol santai kita sambil seksamai nggih. Kalau kita mencermati di dalam kitab ini memang Masya Allah, Dr. Ali Al-Qarni ini menyajikan kepada kita tata urutan yang enak untuk diikuti. Nah, termasuk yang awal ini dengan kokoh beliau menyajikan kepada kita, mengemukakan kepada kita dalil-dalil pokok di dalam Al-Quran, yang ketika kita perhatikan kita mendapatkan banyak sekali fondasi fondasi yang kuat ketika kita berbincang dengan tema Al-Fitrah ini. Nah, yang pertama ini beliau ajukan kepada kita dalil dari Quran dan Sunnah tentang wujudil fitrah, atas keberadaan atau adanya Al-Fitrah ini. Bahwa Al-Fitrah ini sesuatu yang jelas adanya. Karena kita cermati, saya dulu ingat nih awal-awal di psikologi UGM itu ada senior itu berkomentar bahwa fitrah itu seperti tabula rasa. Jadi tiba-tiba dia lompat mengatakan bahwa ya fitrah itu tabula rasa. Lalu penjelasannya bukan apa itu fitrah menurut Quran, fitrah menurut dalil agama ini, tapi dia langsung nerangkan, nah tabula rasa adalah begini. Nah, yang begini nih namanya fitrah. Jadi saya mengambil definisi dari justru bukan dari Al-Quran. Ya. Kalau menggunakan kaidah dalam usul fikih itu berarti lompatan itu termasuk waham atau termasuk jahil itu. Pertama ada al-yakin. Kemudian ada yang kedua adalah al-i'tiqad. Kemudian yang ketiga adalah zon ya. Kemudian yang keempat itu adalah waham, dan yang kelima adalah jahil. Jahil murakab. Ya, kalau Mas Syafi'i lebih simpel lagi, hanya 4 gitu ya. Hanya 4 saja. Nah, artinya ini menarik. Lompatan ambil Quran, langsung melompat ke tabula rasa, itu berarti wajib untuk tidak diterima.
Masya Allah. Karena paling kuat itu waham atau bahkan jahil. Maka di dalam agama ini kita tahu yang sebaliknya harusnya kita pegang, bahwa yang dari Quran itu adalah sumber otoritatif tertinggi. Dan Masya Allah, ini beliau menyajikan kepada kita ayat paling pokok yang secara langsung menyebut kata al-fitrah. Satu-satunya dia. Nggih, betul, satu-satunya. Surat Ar-Rum ayat 30. Biasanya kita memudahkan yang nyebutnya, gimana Mas Denis Inggrisnya? 30. Surat ke-30 ayat ke-30. Di situ jelas nggih, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, ini petikannya langsung fa'akim ya. Jadi di sini kalau berarti nanti kita perlu juga mencermati di lain kesempatan mungkin, atau di forum yang lain, itu kok bisa tiba-tiba fa'akim. Berarti kan ada ayat sebelumnya yang harus diperhatikan. Di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah tegaskan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wah, ini ayat yang sangat menarik. Pripun nih Mas Joko? Mas Abu Nada, monggo. Memang ini sebenarnya ini sebelum ke situ itu malah di atas tuh. Pripun? Itu menarik. Jadi penulis musannif hafizahullah taala, beliau itu mengatakan bahwa kan dijuduli ya, al-adillatu minal kitabi was sunnati wal aqli wal his ala wujudi fitrah. Jadi beliau meskipun mengatakan seperti itu, tapi dikatakan bahwa bihadil adillati isbatu ra'yi wala a'ni bihadil adillati bi isbatu ra'yi. Saya itu tidak memaksudkan dengan dalil-dalil ini nanti yang akan beliau sampaikan itu untuk menetapkan mana pendapat yang rajih, yang kuat. Tapi semata-mata kata beliau adalah bahwa beliau itu ingin menunjukkan kepada kita ini loh, bahwa fitrah itu wujud. Itu yang perlu kita ini memberi koridor bahwa pembahasan kita nanti itu bukan persoalan perdebatan para ulama, tapi beliau semata-mata menunjukkan dalil-dalil fitrah itu ada dan buktinya adalah seperti ini. Artinya keberadaan fitrah itu merupakan sesuatu yang sangat kuat pendalilannya. Betul. Dan penggunaan akal, masa Allah sini ada his juga ya. His itu apa itu? Panca indera, penggunaan indera. Ya. Panca indera. Artinya ini tadi terlewat bahwa panca indera itu pun semua pembuktian dengan panca indera itu pun menunjukkan bahwa semua itu fitrah itu wujud. Nah, dan tetapi akal maupun panca indera itu tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Yang menarik ini, jadi beliau mengatakan gini, memberi isyarat, ya ini isyarat dari beliau, wa inna ma'ani biha isbatul wujudil fitrah allati talji'un nasu al-insanu ilallahi waqta siddah. Jadi kata beliau, saya semata-mata ingin menunjukkan wujudnya fitrah, yaitu yang mana ketika seseorang itu kembali bersandar minta tolong kepada Allah di waktu sulit mereka. Walati yumayyizu biha al-haqqa minal batil. Yang mana kemudian orang itu, insan itu di waktu yang sangat sulit itu kemudian dia bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Jadi ini menarik, dan kemudian apa? Dia juga bisa menghilangkan, menghapus dengan dalil-dalil ini mana syirik dan mana ateisme. Ilhad itu ya. Jadi pengingkaran terhadap Tuhan. Wah, jadi ini sebelum kita masuk awalan tadi, iya, kita ke atas dulu sebentar. Betul. Kata beliau juga wahadihil adillatu kasiratun jiddan. Maka dalil-dalil yang seperti ini yang menunjukkan itu tadi, bahwa nanti ketika seseorang itu dalam situasi yang sangat terjepit, fitrahnya itu muncul. Itu banyak, kata beliau. Kasiratun jiddan. Dan saya akan berusaha untuk menertibkannya, mengurutkannya di sini dan menyebutkan beberapa di antaranya. Nah, yang pertama tadi yang jenengan baca tadi itu, dalil yang pertama itu, yaitu al-adillatu minal Qur'anil karimi ala wujudil fitrah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang wujudnya fitrah. Dan ternyata memang
di dalam Al-Quran ini dalil-dalil adanya ini beliau sebutkan ada sekitar 7 pembahasan gitu. Yang tadi kita pertama bahas adalah yang tasrihul Quran Al-Karim biwujudil fitrah wa amarohu biluzumiha ya, dan ada perintah untuk melaziminya ya. menetapi. Kalau sudah ada perintah untuk adanya fitrah ini, kemudian diikuti dengan ya kamu harus tetapi fitrah itu sampai akhir hayat. Nah, pripun ini Mas Abu Nada yang berkaitan atau Mas Denis berkaitan dengan ayat ini? Ini istilah tabula rasa sendiri kan juga pernyataan yang kadang nggak semua orang paham ya. Tabula rasa itu apa? Karena memahami fitrah sendiri itu hal yang berbeda, tabula rasa itu hal yang berbeda lagi. Jadi memaksakan untuk menggabungkan jadi satu. Nah, lebih baik kita memahami fitrah secara mulai lebih dahulu, dan dalam hal ini Quran surat Rum ayat 30 itulah yang harus kita gali lebih dalam. Nah, saya jadi sepakat ini ke beliau. Kenapa kita perlu membahas ini? Sebenarnya kan fitrah itu kaitannya dengan asal usul sangkan parangning dumadi itu kan. Kita itu dari mana asalnya, terus ngapain di sini dan mau kemana kan gitu. Nah, nggak salah paham, sangkan paraning dumadi itu istilah Jawa yang kadang-kadang dipakai oleh sebagian orang seolah-olah itu ada kepercayaan. Padahal ini penyebutan ini tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu. Itu hanya ungkapan. Jadi kita itu dari mana, di dunia ini sebenarnya misinya apa, kemudian setelah itu kemana. Nah, fitrah ini menjawab itu, insya Allah. Dan relevan dengan kita ya, karena alhamdulillah Allah takdirkan kita itu incip-incip bangkunya psikologi ya, meskipun dikiti di pojok-pojokannya itu, tapi. Nah, monggo lah kajian kayaknya lebih. Betul. Kita baca nih. Tadi dibacakan ayat Quran surat Ar-Rum. Nah, kata beliau, fi hadil ayatil karimah amarallahu jalla wa ala bi iqamati wajhi liddin. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan agar kita itu menghadapkan wajah pada agama ini. Wa ittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Kemudian kita mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Min ghairi khaifin wala mailin, tanpa menampik dan tanpa menghindar. Artinya menerima dengan penuh kepasrahan. Dan kata beliau wahadat dinu wal fitrah, dan agama ini itulah fitrah. Nah, yang menarik yang belakangnya ini. Yang menarik yang belakangnya. Kata beliau gini, wa nusifat fitrat Allah. Karena di sini kan tadi disebutkan kan, setelah beliau ketika Allah menjelaskan memerintahkan wa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratullah. Nah, itu kan dinasobkan. Nah, itu kata beliau itu adalah takkid dan liluzumiha. Itu adalah penguat agar kita itu menetapi fitrah itu. Kemudian summa khutimal ayatul karimatu bibayani annal fitrata la tatabaddala faqala la tabdila lil khalqillah. Kemudian ditutup ayat itu dengan penegas lagi, penguat lagi, yaitu berupa perintah atau berupa penjelas bahwa fitrah itu tidak berubah. Fitrah itu tidak berubah. Sebenarnya ayatnya belum ditutup ya, cuma tadi diikuti ya penegasan itu. Tabdila li khalqillah, Masya Allah. Jadi tadi surat Ar-Rum ayat 30 ini, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama ini secara lurus atau secara hanif. Kepada agama yang lurus, gitu ya. Ini hanif, dalam keadaan yang lurus, yaitu apa? Fitrahnya Allah ini. Ya, agama yang lurus adalah fitrahnya Allah, kan itu. Jadi al-fitrah itu juga ad-din ini ya, di dalam ayat ini ditegaskan begitu. Kan dikatakan itu alatifat nas, yang mana Allah itu menciptakan manusia alaiha, yaitu di atas fitrah itu. Dan kondisi atau keadaan fitrah itu apa? La tabdila li khalqillah. Fitrah itu tidak berubah di makhluk. Dalam diri kita ini, makhluk-makhluknya Allah ini, fitrah itu tidak berubah. Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan, generasi milenial itu beda, generasi Z, generasi apalagi gitu ya, QQQ itu beda. Mereka itu lahir sudah beda, itu berarti batil, karena
menyelisihi gitu ya. Mungkin perlu dipertegas bedanya itu ranahnya di mana itu. Karena di antara yang banyak disebut nanti memang berhubungan, bahkan andai kata berkenaan dengan kemampuan, kan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berpengetahuan. Nah, apalagi ketika berhubungan dengan penerimaan terhadap keyakinan, orang sekarang tuh nggak bisa langsung diajari suruh menerima. Nah, padahal kalau kita perhatikan di sini, setiap anak tanpa kecuali lahir di zaman apapun itu lahir dalam keadaan di atas fitrah. Yang memang Allah ciptakan tuh fitratullah allati fatarna 'alaiha. Dan Allah tegaskan la tabdila li khalqillah. Betul. Ya. Ini menarik nih, saya membuka tafsir itu ternyata fa'akim wajhaka lidini hanifa itu hadapkanlah wajahmu yaitu kepada din ini itu dengan cara menghadap itu ya bukan hanya wajah, yang dimaksud itu ya hatinya, ya niatnya, ya jasadnya itu sepenuhnya untuk menegakkan ajaran agama ini. Baik ajaran-ajaran yang nampak, yang zahir seperti sholat, puasa, zakat, haji, maupun ajaran-ajaran yang batin seperti mahabbah, khauf, roja, itu ya sepenuhnya harus mengikuti agama ini. Berarti total gitu ya Mas? Iya, jadi ternyata kalimat hadapkanlah wajahmu sepenuhnya itu ya seluruhnya. Cuma memang kenapa kok menggunakan wajah ini sebagai bentuk kesungguhan secara fisik yang itu menjadi juru bicara kesungguhan yang tidak tampak, yang tadi ya Mas, yang qalbiyah tadi. Dan yang dimaksud dengan lurus itu ya sepenuhnya kepada Allah, jangan berpaling, jangan tengok-tengok ke selain ajaran Allah tadi. Wah, ini kalau tadi Ustadz Fadil nyebut tentang apa? Tentang di atas fitrah tadi, berarti memang kalau kita diminta menetapi fitrah ini ya berarti jangan hidup mengikuti cara hidupnya orang non-Islam. Perintah untuk menetapi menunjukkan bahwa agama ini telah menyiapkan perangkat untuk menetapinya. Betul. Karena kita kan tidak bisa menetapi tanpa perangkatnya. Yang tadi perangkatnya secara ringkas disebutkan tadi, yakni mengikuti semua yang diperintahkan, menghindari semua yang dilarang, dan rangkaian lainnya. Artinya di situ apa yang harus diikuti sudah disiapkan, apa yang harusnya ditinggalkan, yang dilarang juga sudah dijelaskan, gitu. Sahih. Ya. Masya Allah. Nah, yang berkaitan dengan fitrah itu di belakang itu di kata musannif dijelaskan itu termasuk dari badahi ya namanya itu. Anallaha lam ya'mur biluzumi hadhil fitrah wa yanfi tabdila anha illa wa hiya mawjudatun fi a'makin nufus fi a'makin nafsi al-basyariyah. Itu kata Bahadi itu maknanya adalah ma'rifatu al-ma'rifatu yajiduha al-insanu fi nafsihi min ghairi i'mali li fikri, yaitu pengetahuan yang seseorang itu bisa dapatkan tanpa ada proses upaya untuk berpikir. Artinya itu memang sudah ada di dalam. Betul, secara default sudah ada di dalam diri setiap orang. Sehingga maka ketika membaca ini terus kita hubungkan dengan yang di awal tadi, ketika seseorang itu berada dalam kondisi yang sangat sempit, sangat susah, maka itu akan muncul. Sehingga dengan pengetahuan azalinya itu, pengetahuan mendasar itu yang ada di dalam dasarnya dia mampu membedakan mana hak, mana batil, mana dan bisa menghilangkan kesirikan itu. Cara tentang murojaah, jadi membuka kembali catatan Ustadz Bagus Budi Asembodo di 1 tahun lebih yang lalu, 1 Juli 2020 ini. Masa bicara tentang Quran Surat Rum ayat 30, beliau ada beberapa penegasan yang tadi muncul kembali, termasuk ketika disebutkan tentang perintah untuk melazimi menjadi bukti bahwa fitrah itu eksis. Fitrah itu ada. Betul. Karena nggak mungkin melazimi sesuatu yang tidak ada. Tidak ada, iya. Jadi itu otomatis dan menegaskan bahwa fitrah itu ada. Kemudian yang jenengan sebutkan tadi tentang masalah ilmu itu bukan tentang fitrah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi
itu memang sudah ada di dalam diri seseorang. Maka membaca kembali ada penyebutan beliau tentang misi manusia itu untuk tazkir atau mengingatkan, bukan untuk membuat-buat ilmu. Jadi bagaimana dalam hal ini kita oleh Allah diperintahkan untuk mengingat kembali bahwa kita ini sudah ada fitrah dalam kita, itu Islam. Kemudian kita adalah mengingat kembali bahwasannya pernah ada janji nanti katanya proses selanjutnya aja. Nah ini tadi menarik untuk digarisbawahi lagi ya, berkenaan dengan takrif istilah ini tadi. Nah mungkin bisa diulang dan dikuatkan lagi sesudah membahas latar dari Abdullah tadi itu. Oh, yang tentang bahwasanya Allah itu tidak memerintahkan melazimi sesuatu, fitrah ini, dan menafikan bahwa fitrah itu tidak berubah kecuali bahwa itu sudah mawujud di dalam a'makin nafs, yaitu a'mak itu dhorof makan yang itu menunjukkan al-akhir minal asfal, jadi paling rendah. Jadi karena kalau itu paling rendah artinya itu yang masuk pertama kali. Jadi kalau misalnya memori kita itu dalam bentuk misalnya kita gambarkan guci gitu ya. Nah ini yang namanya fitrah ini yang letaknya paling bawah, artinya dia yang masuk paling dulu. Sehingga ketika kemudian ada situasi yang bisa memantik itu, maka dia akan muncul. Dan di awal disebutkan oleh penulis, dan nanti insya Allah di belakang-belakang nanti kan kita ketahui bahwa ketika ada sekelompok orang yang naik perahu itu, kemudian dia diuji, itu maka muncul. Dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, syiriknya hilang, dan dia saat itu fitrahnya muncul. Maka kesimpulan awal ini yang beliau penulis sampaikan di awal itu sebenarnya ingin memberikan gambaran pada kita itu. Makanya beliau batasi pembahasannya bahwa saya hanya ingin menunjukkan fitrah ini eksis, fitrah ini ada, dan tidak ada, bukan membahas soal perdebatan para ulama tentang mana pendapat yang lebih kuat. Untuk bagian awal ini. Betul. Jadi kita fokusnya di situ untuk awal-awal ini, menunjukkan bahwa fitrah itu ada, dan maksudnya fitrah adalah ini. Ini sudah diberi gambaran di surat Ar-Rum ini tadi, bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah ad-din. Yang ad-din itu apa? Fitrat Allah. Dan agama ini adalah yaitu fitrat Allah yang mana Allah itu ciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi dengan demikian maka al-fitrah itu adalah ad-din. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi pemahaman kita untuk kalau kemudian ada orang misalnya bicara atau soal fitrah anak laki-laki itu beda dengan fitrah anak perempuan. Nah itu mungkin maksudnya bukan fitrah ini, tapi ketika penggunaan itu digunakan secara umum tanpa penjelasan, orang taunya bahwa fitrah itu seperti itu. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Sehingga seolah-olah tabiat itu juga fitrah. Betul. Padahal tabiat merupakan sesuatu yang sendiri. Sebagaimana orang mengatakan fitrahnya perempuan, padahal yang adalah tabiat kecenderungannya. Nah mungkin perlu ini juga kita seperti yang dulu-dulu juga Pak Guru sampaikan bahwa ya kita mulai dari membereskan istilah itu didudukkan sebagaimana mestinya, sehingga ketika itu disebut ya orientasi kita itu sama bahwa yang dimaksud kalau kita bicara fitrah adalah ini gitu. Karena kalau kemudian digunakan untuk yang lain-lain juga, dan ini padahal kaitannya dengan din, itu kan bahaya. Dengan demikian berkenaan dengan istilah yang istilah itu merupakan istilah din, dia harus tegak di atas dalil, sehingga kita bukan menyamakan persepsi, karena kita tidak sedang menggunakan persepsi kita, tetapi kita sedang merujuk sehingga pemahaman kita tegak lurus seperti yang dimaui agama ini. Jadi dalam hal ini kita jangan pernah menyamakan persepsi mengenai al-fitrah, tetapi kita menyamakan pemahaman kita tentang al-fitrah sebagaimana yang dimaksudkan oleh agama ini berdasarkan petunjuk, berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, karena kerap orang berkata, ya kan kita ini bisa memiliki persepsi berbeda-beda. Sebab seandainya agama itu bergantung pada persepsi, maka tentulah tidak ada gunanya dalil. Betul. Kacau itu pasti kacau. Peneguhan mengenai al-fitrah
dengan dalil-dalil Al-Quran, dan selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita akan masuk pada dalil-dalil sunnah. Itu menjadi sangat berharga. Ya. Makanya ketika fitrah disebutkan dalam Al-Quran digunakan dengan definisi tertentu, ya kita merujuknya ke sana, bukan kepada kata si fulan atau fulanah. Betul. Dan menariknya memang penyebutan langsung kata fitrah itu ya hanya satu-satunya di ayat ini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Yang kita betul-betul menggunakan kata fitrah ya. khusus, padahal di situ ada kata-kata yang semakna, dan satu yang langka adalah perulangannya ini meneguhkan tentang al-fitrah. Kan tadi Fa'akim lidini hanifa. Padahal al-fitrah itu kan ad-din, tapi di situ juga masih ada kata ad-din. Nanti juga al-fitrah itu hanif. Di situ ada kata hanif. Ya. Yang Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil hadis qudsi bahwa manusia ini Allah ciptakan Hunafa. Nah, hunafa itu adalah kata lain dari al-fitrah. Ya. Masya Allah. Dan nanti memang di kesimpulan akhir penulis ini, nanti kalau kita buka ya musannifnya ini, itu beliau menyampaikan bahwa memang kalau dari segi bahasa itu maknanya bisa banyak, bisa ciptaan, bisa sesuatu yang pecah, bisa hal yang baru, bisa permulaan. Tetapi kalau kita bicara makna secara syar'i, yang ini memang harus diutamakan dan didahulukan, diunggulkan daripada makna bahasa. Nah, tadi memang akhirnya bukan menyamakan persepsi kita, yang benar itu menurut agama ini mana? Oh, berarti merujuk kepada dalil yang kokoh. Dan insya Allah pemaknaan secara bahasa akan kita bahas juga setelah selesai pemaknaan menurut dalil-dalil ini, sehingga kita pun tidak kaget manakala menjumpai penggunaan istilah itu untuk penggunaan sebagai secara kebahasaan, bukan penggunaan sebagai istilah. Ya. Monggo lanjutkan lagi nih. Monggo ini. Iya, jadi kalau yang dimaksud oleh musannif ini tadi bahwa poin pertama ini ingin menunjukkan secara tegas jelas wujudnya adanya fitrah, ini sudah clear ya, bahwa fitrah itu ada, sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, diletakkan pada tiap manusia, dan ini sudah bawaan dari semenjak lahir. Artinya ini jelas adanya dan tidak mungkin ada perubahan pada fitrah ini. Memang ini menarik karena sebagian orang ya, termasuk yang belajar psikologi, itu kan kita nggak mengenal pembahasan kejiwaan, kok membawa fitrah itu kan nggak dikenal. Padahal ternyata ini menjadi poin yang sangat penting dalam pembahasan kejiwaan manusia. Betul. Yang ketika fitrah itu ada pada diri seseorang, maka orang ini mengenal, nanti di tafsir tadi itu mengenal kebaikan, ma'rifatul haq, kebenaran, bahkan bukan hanya kebaikan, tapi kebenaran yang termasuk di situ ada Allah sebagai Rabb-nya. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan pembahasan kedua ya. Iya. Ya. Monggo kita lajengaken Mas Abu Nada, monggo. Di poin kedua niki. Okay. Al-ayatul lati tusarrihu bi anna Allah Ta'ala akhadal ahda wal misaqa ala bani adama jami'an an la ya'budu illa iyyahu wa min hadhil ayat. Maka ayat-ayat yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengambil perjanjian dan misak, yaitu perjanjian yang kokoh atas seluruh Bani Adam, seluruhnya. Apa perjanjian itu? Supaya mereka itu, yaitu Bani Adam itu tidak mengibadahi kecuali hanya kepada Allah saja. Dan di antara ayat-ayat ini adalah sebagai berikut, yaitu qaulillahi ta'ala, qaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah itu mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, kemudian mempersaksikan kepada jiwa-jiwa mereka itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, kemudian
Duriyah ini semua menjawab apa? Bala. Iya. Bala syahidana. Benar, kami bersaksi katanya. Antakulu. Kalau tidak salah nanti coba jenengan cek di tafsir. Antakulu ini maksudnya an ini kalau nggak salah lah. Jadi agar mereka itu tidak berkata yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, inna bahwa sesungguhnya kami ini kunna an hadza ghafilin, bahwa kami tentang persoalan itu tadi lalai. Jadi persaksian ini sudah mengikat, sudah Allah itu sudah ini tabiat makhluk ini mudah lupa, mudah lalai, sehingga sudah dari awal dia ingatkan, bukankah aku itu Rabb kalian? Kita sudah bersaksi semuanya. Iya, benar, kami bersaksi. Maka itu diangkat, diambil agar apa? Agar nanti pada hari kiamat mereka tidak mengatakan bahwa kami nggak ngerti ya kayak gini, lalai kami soal ini. Gitu. Au taqulu innama asyraka abauna. Atau mereka akan mengatakan berdalih lagi bahwa sesungguhnya bapak-bapak kami dulu itu musyrik. Min qablu wa kunna dzurriyatan. Dan kami ini hanya anak keturunan min ba'dihim setelah mereka. Jadi ngeles itu istilahnya ya. Ya gara-gara bapak kami musyrik ya kan wajar. Kan tumut kemauan ya. Gitu. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Apa panjenengan, apa Allah itu akan membinasakan kami oleh karena sebab orang-orang yang batil itu. Jadi ngeles itu. Nah, jadi Allah sudah tahu tabiat manusia itu nanti akan lupa, akan ini ngelesan gitu ya. Sehingga dari awal sudah dibatasi. Sudah dibatasi loh. Kamu sudah bersaksi bahwa tidak beribadah hanya kepada aku saja. Alastu birabbikum, bahwa bukankah aku itu Rabbmu? Nah, mengatakan seperti itu. Nah, ini menarik ya. Ini memang ayat yang sangat penting ya. Surat Al-A'raf ayat 172 173. Ini ayat yang juga sangat penting karena dari sini nanti musannif juga memberikan satu pembahasan pewanjang tentang bahwa al-fitrah hiya al-mitsaq. Al-mitsaq huwa al-fitrah. Ya. Dan sepertinya akan sangat bagus juga kalau karena di sini musannif mengulang-ulang ahda wal mitsaq, itu akan sangat bagus juga mungkin pada pertemuan berikutnya untuk kita bincang, untuk kita bahas mengenai apa bedanya ini sehingga diulang-ulang ya. Cuma kalau kita mau merujuk ini sebenarnya beliau ini ingin meyakinkan kita dengan begitu yakin. Barangkali kita yang sudah membaca kitab ini, oh iya ternyata dalil-dalilnya banyak dan cuma kalau karena ini dibagikan ya ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, mungkin mereka perlu tahu juga apa yang dipaparkan oleh penulis di sini. Sehingga semakin mantap, semakin yakin bahwa sebenarnya fitrah itu ada, dalil-dalilnya kuat dari Al-Quran, dari As-Sunnah itu ada, sehingga semakin mudah-mudahan dengan itu juga mereka lebih mudah memahami yang dimaksud fitrah itu apa sih dari gambaran dalil-dalil yang beliau paparkan panjang lebar ini membentuk ini. Sehingga ketika kita menetapinya karena disuruh melazimi begitu, mantap betul kita melazimi sesuai dengan yang dimaui. Jika tidak, maka kita berjalan seolah hendak melazimi padahal sedang mengingkari, menjauhi, menyelisih. Karena itu pembahasan di awal ini sangat penting untuk kita tegas-tegaskan dengan meskipun dengan tempo yang lebih lamban. Mudah-mudahan dengan demikian kokohlah keyakinan kita, kokohlah pemahaman kita, kokohlah sikap kita mengenai al-fitrah itu, dan tidak dirancukan dengan penggunaan al-fitrah menurut al-fitrah menurut penggunaan yang ada di masyarakat yang belum tentu benar, menurut penggunaan bahasa yang secara salah dan lain-lain. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan dan umur panjang kepada kita. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai al-fitrah sebagai al-mitsaq. Sebagaimana yang sempat dinukil ayatnya,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan kepada kita rezeki kefahaman. Dan tidak bosan-bosannya mari kita berharap mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita rezeki. Kalau suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita, maka tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah. Amin. Yang Amin. dalam keadaan alal fitrah itu tidak lain dalam keadaan nafsul mutmainnah. Amin. Maka tidaklah mungkin kita akan mencapai nafsul mutmainnah kecuali dengan menetapi, dengan mengikuti apa-apa yang disuruhkan berkenaan dengan al-fitrah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.